Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kesempatan ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang Alhamdulillahirrahmanirrahim. terhormat Bapak dosen pengampu mata kuliah kewarganegaraan serta teman-teman sekalian yang saya hormati. Perkenalkan, nama saya Afifah Hironisa dan teman saya Reisa Aulia Fatimah. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan materi yang berjudul Ragam dan Sumber Pendidikan Karakter. Pendidikan karakter merupakan upaya sadar untuk membentuk kepribadian individu di tengah kemajuan teknologi dan globalisasi yang pesat dalam mempersiapkan generasi muda yang tidak hanya cerdas secara akademis, tetapi memiliki integritas, tanggung jawab, dan empati yang tinggi. Kemudian, slide selanjutnya ada nilai-nilai pendidikan karakter. Yang pertama ada nilai nasionalis. Nilai nasionalis merupakan sikap cinta tanah air dan mempererat semangat kebangsaan yang dimiliki oleh individu atau peserta didik. Nah, contohnya seperti mengikuti upacara bendera dengan hikmat dan juga menggunakan produk dalam negeri. Kemudian yang kedua ada nilai mandiri. Nilai mandiri merupakan sikap yang tidak bergantung pada orang lain serta melakukan kegiatan sendiri yang akan bermanfaat di masa dewasa. Nah, contohnya seperti mengerjakan tugas tanpa menyontek dan juga bisa mengatur waktu belajar sendiri. Kemudian yang ketiga ada nilai religius. Nilai religius merupakan sifat yang ditunjukkan kepada individu yang taat terhadap ajaran agama. Nah, contohnya seperti sholat tepat waktu dan juga menghormati teman yang berbeda agama. Kemudian yang keempat ada nilai gotong royong. Nilai gotong royong merupakan sikap bekerja sama dan saling membantu untuk mencapai tujuan bersama dalam melakukan suatu kegiatan. Nah, contohnya seperti kerja bakti, membersihkan lingkungan masyarakat ataupun di sekolah. Kemudian diskusi kelompok dalam belajar. Nah, yang kelima ada nilai integritas. Nilai integritas adalah sikap jujur serta keseluruhan antara perkataan dan perbuatan juga dapat dipercaya. Nah, contohnya seperti berbicara dengan jujur, tidak berbohong, serta menepati janji bila dia berjanji. Kemudian tidak menyontek saat ujian. Nah, jadi kelima nilai tersebut merupakan fondasi utama dalam membentuk karakter seseorang jika diterapkan secara konsisten akan menghasilkan individu dan tidak hanya cerdas secara akademik, tapi juga memiliki akhlak dan pribadi yang baik. Ada ragam pendidikan karakter. Nah, di sini yang pertama ada berbasis kurikulum. Nah, nilai-nilai karakter diintegrasikan ke dalam kurikulum di semua mata pelajaran. Misalnya, dalam pelajaran matematika, siswa diajarkan tentang pentingnya kejujuran dalam mengerjakan tugas. Nah, kemudian yang kedua ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di sini disebutkan contoh-contohnya seperti olahraga, seni, pramuka, serta OSIS. Kegiatan olahraga mengajarkan disiplin, kerjasama tim, dan sportivitas. Nah, kegiatan seni, eh, contohnya seperti musik, teater, dan seni rupa mengembangkan kreativitas, kepekaan emosional, dan kerja keras. Sedangkan melalui pramuka mempromosikan nilai-nilai seperti kepemimpinan, kemandirian, dan kebersamaan. Nah, melalui kegiatan lapangan dan proyek sosial yang menantang. Dan yang terakhir, melalui partisipasi dalam klub debat, OSIS, atau juga kelompok studi memberikan kesempatan bagi siswa untuk mengembangkan keterampilan, kepemimpinan, tanggung jawab, dan kerja tim. Nah, kemudian yang ketiga ada kegiatan pembiasaan. Membiasakan siswa dengan perilaku positif seperti datang tepat waktu, berpakaian rapi, upacara bendera, dan sholat duha. Nah, hal ini membantu membangun disiplin dan rasa tanggung jawab. Nah, melalui upacara bendera, siswa belajar tentang nasionalisme, disiplin, dan kebersamaan. Nah, kemudian yang keempat ada berbasis lingkungan dan pengalaman langsung.
Siswa diajak berpartisipasi dalam kegiatan sosial membantu masyarakat, contohnya seperti bakti sosial, kemudian membersihkan lingkungan, atau mengajar anak-anak yang kurang mampu. Nah, kegiatan ini mengajarkan empati, tanggung jawab, sosial, dan solidaritas, dan juga pengalaman nyata di dunia kerja melalui magang atau kunjungan industri. Nah, ini dapat membantu siswa memahami etos kerja, tanggung jawab, dan profesionalisme. Nah, kemudian yang kelima ada ragam pendidikan karakter melalui keluarga. Dan di sini juga orang tua sebagai pendidik pertama, yang pendidik utama, memberikan contoh perilaku yang baik di kehidupan sehari-hari. Nah, karena perilaku baik dalam kehidupan sehari-hari dapat ditiru oleh anak-anak, seperti kejujuran, kerja keras, dan kepedulian. Kemudian diskusi keluarga tentang nilai-nilai moral dan etika, serta refleksi atas tindakan dan keputusan sehari-hari. Dan juga membantu membangun dasar karakter yang kuat dalam diri anak-anak. Nah, kemudian yang keenam ada teknologi dan media. Nah, menggunakan film, video, dan permainan edukatif yang mengandung pesan moral dan nilai-nilai positif membantu siswa memahami konsep-konsep karakter yang dengan menarik dan interaktif, serta memanfaatkan program online atau aplikasi yang dirancang untuk mengajarkan dan memperkuat nilai-nilai karakter melalui modul interaktif, kuis, dan tantangan. Nah, kemudian yang terakhir, ragam pendidikan karakter ada program khusus. Nah, program khusus ini pelatihan intensif di luar sekolah yang dirancang untuk mengembangkan karakter siswa melalui kegiatan yang menantang dan membangun. Khusus juga bisa dilakukan dengan kampanye sekolah yang mempromosikan nilai-nilai tertentu setiap bulannya, seperti bulan kejujuran, bulan bekerja sama, bulan empati, dan lain-lain. Nah, kampanye ini juga dapat mencakup berbagai kegiatan seperti seminar, lomba, dan proyek-proyek kecilnya. Nah, kemudian selanjutnya ada sumber pendidikan karakter yang akan disampaikan oleh Melisa. Langsung aja, ada sumber nilai-nilai karakter. Yang pertama yaitu agama. Hasil dari sifat religius penduduk Indonesia dan kepatuhan mereka terhadap keyakinan yang mendasari agama mereka. Nilai karakter terbentuk dari ajaran agama yang dianut oleh seseorang. Agama mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk. Karena itu, karakter seseorang dipengaruhi oleh seberapa taat dia dalam menjalankan ajaran agamanya. Lalu yang kedua yaitu Pancasila, gagasan kehidupan berbangsa dan bernegara yang mengatur segala aspek kehidupan baik politik, hukum, ekonomi, sosial, dan budaya. Nilai-nilai karakter juga berasal dari dasar negara Indonesia, yaitu Pancasila, karena Pancasila ini merupakan pedoman warga negara Indonesia yang mengatur segala aspek kehidupan. Maka rakyat Indonesia karakternya perlu sesuai dengan nilai Pancasila. Next, yang ketiga yaitu tujuan pendidikan nasional. Sesuai dengan tujuan pendidikan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, yaitu mewujudkan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Maka maka nilai karakter harus sesuai dengan tujuan pendidikan nasional Indonesia. Lalu yang keempat yaitu budaya. Nilai-nilai budaya memegang peranan penting dalam membentuk moralitas dan etika pribadi. Nah, nilai karakter terbentuk dari kebiasaan dan budaya masyarakat di sekitar kita. Nextnya ada sumber pendidikan karakter. Yang pertama yaitu keluarga. Keluarga merupakan penentu utama keberhasilan pembinaan anak dalam mengajarkan nilai-nilai karakter. Keluarga ini menjadi tempat pertama anak belajar dan contoh utama anak dalam kehidupan sehari-hari yaitu orang tua. Lalu yang kedua yaitu sekolah. Sekolah berperan untuk membantu keluarga dalam memberikan pembelajaran serta mendorong dan membimbing anak untuk mencapai tujuan pendidikan. Eh, nah, sekolah ini berperan penting untuk membimbing dan mendidik anak untuk memperkuat karakter yang sudah diajarkan di rumah. Yang ketiga ada masyarakat. Masyarakat merupakan suatu sistem yang terbentuk dari hubungan antar individu yang memiliki adat istiadat serta kesamaan. Nah, anak itu harus
masukkan ke dalam masyarakat yang baik. Cara bergaulnya yang baik supaya kebiasaan anak itu menjadi baik dan karakternya juga menjadi ikut baik. Yang keempat yaitu agama. Agama berperan penting dalam membentuk nilai-nilai moral dan etika melalui ajaran, teladan, praktik keagamaan, komunitas, dan pendidikan formal maupun non-formal. Nah, agama itu memperkuat nilai karakter anak. Karena itu, anak perlu diajarkan bagaimana caranya beribadah, cara mengaji, dan mengenal siapa Tuhannya. Kemudian yang terakhir, ada media. Media memiliki pengaruh besar terhadap pembentukan karakter. Nah, media ini juga bisa digunakan untuk pendidikan karakter pada anak. Bisa melalui konten edukatif, aplikasi game, podcast, atau audiobook, sehingga individu dapat belajar nilai-nilai karakter secara menarik dan interaktif. Tetapi media ini memiliki resiko atau negatif ya atau nilai negatif apabila tidak diawasi dengan baik. Karena itu, jika jika menggunakan media, anak harus diawasi dengan baik. Baik, sebelum kami menjelaskan kesimpulan, di sini kami akan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kelompok lain. Di sini ada pertanyaan dari kelompok 10. Bagaimana bila anak diajarkan agama bertentangan dengan realita masyarakat? Nah, menurut kami, bila anak diajarkan agama, adalah ajaran agama adalah pedoman hidup yang bersifat ideal. Sedangkan realita masyarakat tidak selalu sesuai dengan nilai tersebut. Nah, oleh karena itu, anak perlu tetap berpegang pada ajaran agama dan juga harus bersikap eh, bijak dan toleran terhadap lingkungan. Jadi, perbedaan tersebut justru menjadi pembelajaran dalam membentuk karakter yang baik. Nah, karakter baik itu di sini contohnya seperti sikap dan perilaku seseorang sesuai dengan nilai moral, agama, dan masyarakat. Nah, contohnya harus jujur, disiplin, sopan santun, dan juga peduli. Baik, selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 7, yaitu nilai manakah yang terlebih dahulu ditanamkan kepada siswa dan apa alasannya? Nah, menurut kita berdua, nilai yang harus didahulukan ditanamkan kepada siswa yaitu nilai religius. Karena karena religius ini merupakan akar dari nilai-nilai lainnya. Di dalamnya itu sudah mencakup kesadaran, norma, dan dorongan dalam berbuat baik. Kalau siswanya sudah religius, maka siswanya itu akan cenderung jujur atau berintegritas, lebih bertanggung jawab atau mandiri, menghargai orang lain atau gotong royong, sikap baik sebagai warga negara atau nasionalis. Karena itu, nilai yang perlu didahulukan untuk ditanamkan kepada siswa adalah nilai religius. Selanjutnya ada pertanyaan dari kelompok 1. Bagaimana cara guru menerapkan latar budaya yang berbeda? Nah, menurut kami berdua, guru dapat memulai dengan mengenali latar belakang budaya siswa agar dapat menyesuaikan metode dan pendekatan pembelajaran. Nah, selain itu juga guru harus bersikap adil dan tidak membeda-bedakan siswa, serta menanamkan sikap saling menghargai di dalam kelas. Dalam proses pembelajaran, materi juga dapat dikaitkan dengan budaya siswa supaya siswa lebih paham eh, dalam mengenali latar belakang budaya tersebut. Lalu ada pertanyaan terakhir yaitu dari kelompok 9. Bagaimana peran guru sebagai teladan dalam membentuk karakter siswa di era digital saat ini? Nah, keteladanan guru itu bisa ditunjukkan melalui cara bersikap guru di kehidupan sehari-hari, seperti kejujuran, bertanggung jawab, kedisiplinan, dan guru juga bisa menunjukkan etika dalam bermedia sosial, seperti tidak menyebarkan informasi, tidak mengakses konten yang tidak bermanfaat, berpikir kritis sebelum menyebarkan informasi, sehingga tidak termakan oleh berita hoax. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Eh, Mohon maaf apabila jawabannya kurang eh, kurang baik atau Kurang ada memuaskan. selanjutnya ada kesimpulan. Baik, kesimpulan akan dibacakan oleh Teresa.
Kesimpulan dari PPT yang kita sudah jelaskan adalah pendidikan karakter memiliki tujuan meluruskan hal yang negatif menjadi positif. Di era teknologi dan globalisasi yang pesat, nilai-nilai karakter sangat urgent untuk dimiliki oleh generasi muda. Pendidikan karakter bisa dilakukan dengan cara beragam, seperti berbasis kurikulum, kegiatan ekstrakurikuler, pembiasaan, dan lain sebagainya. Nilai-nilai karakter yang diajarkan bersumber dari agama, Pancasila, tujuan pendidikan nasional, dan budaya. Selain itu, pendidikan karakter perlu dilakukan di dalam keluarga, sekolah, masyarakat, lingkungan keagamaan, dan platform media. Sekian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau ada salah kata, karena kami masih dalam tahap belajar. Sekian dari kami. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.